Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bintang Noval Fauzan dari kelas A Klinis 2022 dengan NIM 22130260073. Jadi di sini saya akan mempresentasikan, memaparkan materi tentang emulsi. Oke, baiklah teman-teman. Jadi di sini ada 6 poin pembahasan. Yang pertama kita akan membahas definisi, yang kedua komponen-komponen emulsi, dan yang ketiga ada tipe-tipe emulsi. Selanjutnya yang keempat kita belajar macam-macam emulgator, yang kelima metode pembuatan, dan yang terakhir cara perhitungan emulsi. Baik teman-teman, jadi kita lanjut ke definisi yang pertama. Definisi emulsi. Emulsi adalah sistem koloid yang terbentuk oleh pencampuran dua fase cair yang tidak dapat bercampur atau homogen. Proses pembentukan emulsi sendiri akan melibatkan penggunaan zat pengemulsi atau surfaktan yang akan membantu menjaga tetesan-tetesan kecil atau menjaga kestabilannya agar tetap terdispersi dalam fase lainnya. Baik, kita lanjut ke poin kedua, ada komponen dasarnya si emulsi. Terdapat 3 komponen dasarnya. Yang pertama adalah fase terdispersi dalam kurung minyak, fase pendispersi dalam kurung air, dan yang ketiga ada zat pengemulsi atau surfaktan. Fase terdispersi sendiri biasanya berupa minyak atau senyawa hidrofobik lainnya yang tidak dapat bercampur dengan fase pendispersi. Fase pendispersi, fase ini biasanya berupa air atau senyawa hidrofilik lainnya yang dapat bercampur dengan air. Yang ketiga ada zat pengemulsi atau surfaktan. Zat pengemulsi adalah komponen tambahan yang penting dalam membantu pembentukan dan stabilitas emulsi. Teman-teman, tadi kita sudah membahas definisi, sekarang kita memasuki tipe-tipe emulsi dan macam-macam emulgatornya. Tipe-tipe emulsi sendiri di sini saya akan menyebutkan 2, minyak dalam air dan air dalam minyak. Yang pertama, emulsi minyak dalam air. Definisi di sini, fase minyak akan terdispersi tersebar dalam fase air atau pendispersinya, sedangkan emulsi air dalam minyak itu kebalikannya. Definisinya, fase air terdispersi tersebar dalam fase minyak pendispersi. Jadi di sini minyaknya menjadi pendispersinya. Jadi di sini ada macam-macam emulgator. Ada gum Arab, sumber alami diekstrak dari pohon akasia Arab. Yang kedua ada sodium stearoyl latylate, yaitu sumbernya sintesis atau dapat berasal dari asam lemak dan asam laktat. Yang ketiga ada polisorbat 80, sumber senyawa sintesis yang merupakan sintetis yang merupakan turunan sorbitol. Yang keempat ada mono dan digliserida. Sumber alami dapat ditemukan dalam minyak nabati. Kita lanjut ke metode pembuatannya. Gom kering. Metode gom kering atau gom hidrokoloid sering digunakan sebagai bahan pengental dan pengemulsi dalam berbagai produk makanan dan minuman. Metode gom kering atau metode kontinental, dalam kondisi ini zat pengemulsi gom Arab dicampur dengan minyak terlebih dahulu, kemudian ditambahkan air untuk pembuatan korpus emulsinya, baru dicairkan dengan sisa air yang tersedia. Jadi di sini tuh kita membuat sediaannya tanpa mencampurkan air. Sudah membahas metode gom kering. Selanjutnya kita gom basah. Jadi di sini pengertian gom basah dulu ya. Gom basah pada emulsi mengacu pada penggunaan larutan hidrokloid sebagai bahan tambahan dalam emulsi, meningkatkan stabilitas dan tekstur produk. Jadi zat pengemulsi ditambahkan ke dalam air. Zat pengemulsi umumnya larut agar membentuk suatu mucilago. Kemudian perlahan-perlahan minyak dicampurkan untuk membentuk emulsi. Setelah itu baru diencerkan dengan sisa air. Berdasarkan hasil evaluasi kita saat di lab, penggunaan kita dalam gom kering dan gom basah kurang lebih sama dalam penggurusannya. Setelah kita melakukan pencampuran bahan, kita harus menggurusnya dengan kuat dan cepat. Baik teman-teman, kita sudah memasuki yang terakhir, perhitungan emulsi. Jadi di sini ada contoh pada pembuatan 100 ml emulsi oil dalam water. Berarti di sini tipe emulsinya dia air dalam minyak ya. Diperlukan emulgator dengan harga HLB-nya 12. Sebagai emulgator dipakai campuran span 20 dengan HLB 8,6 dan twin 20 dengan HLB-nya 16,7 sebanyak 5 gram. Berapa banyak gram masing-masing berat span dan twin? Jadi di sini kita akan melakukan perhitungan HLB. Rumus pertama A% B sama dengan dalam kurung X dikurang HLB B dalam kurung tutup kurung per HLB A dikurang HLB B dikali 100%. Untuk B% A sama dengan 100% kurangi dengan A% tutup kurung. Keterangannya, X sebagai harga HLB yang diminta atau HLB butuh, A besar sebagai harga HLB tinggi, B besar sama dengan harga HLB rendah. Jadi persen twin
sama dengan 12 dikurang 8,6 per 16,7 dikurang 8,6 dikali dengan 100% dan kita mendapati 42%. 42% kita jabarkan dengan pecahan 42 per 100 dikali 5 gram sama dengan 2,1 gram. Selanjutnya perhitungan persen span. Di sini 100% dikurang 42%. 42% kita dapat dari mana? 42% adalah dapat dari persennya twin sama dengan 58%. Kita lakukan dengan cara yang sama. 58% itu akan kita jabarkan menjadi 58 per 100 dikali 5 gram. Dan kita akan mendapati 2,9 gram. Jadi mungkin pemaparan materi yang dapat saya sampaikan tentang emulsi serta perhitungan-perhitungannya cukup sampai sekian. Izinkan saya menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.